Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari aplikasi Home Credit. Review aplikasi Home Credit bulan Januari 2023. Oke, di sini saya akan membahas untuk 3 limit dari aplikasi Home Credit yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, dan beberapa metode dan cara penggunaan limit tersebut untuk melakukan transaksi. Oke, di sini saya akan perlihatkan dan sedikit untuk menjelaskan 3 limit yang tersedia pada aplikasi Home Credit. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk limit pertama, yaitu pada jenis pembiayaan. Ada di sebelah kanan di sini ya, limit pembiayaan Home Credit. Nah, ini adalah limit pertama yang akan saya jelaskan. Total limit di sini akumulasi sampai 30 juta rupiah, dan di review sebelumnya saya mereview dan saya mendapatkan limit di sini totalnya ada 15 juta rupiah. Sorry, kita akan perlihatkan sedikit lebih jelas ya. Nah, di sini kita akan perjelas. Oke, di sini ada pembiayaan untuk saya sekarang tepat untuk review kali pertama saya menggunakan Home Credit mendapatkan 15 juta rupiah. Nah, di sini sudah menggunakan review total limit tersebut untuk melakukan berbelanja, dan di sini sudah digunakan. Jadi untuk ketentuannya dari total akumulasi limit 15 juta tersebut, katakanlah kalian melakukan berbelanja belanja tersebut menghabiskan ada 11 juta rupiah ataupun 6 juta rupiah. Jadi seketika kalau menghabiskan 6 juta rupiah, kalian akan melihat tampilan langsung dialihkan ke halaman seperti ini. Jadi untuk sisanya masih ada kurang lebih 9 juta ya seharusnya. Jika kita menggunakan 6 juta untuk berbelanja, seharusnya masih menyisakan 9 juta. Namun untuk Home Credit berbeda, tidak seperti aplikasi dari paylater yang lain yang mungkin limit tersebut untuk sisanya dapat kita gunakan kembali untuk berbelanja. Dan di Home Credit ini tidak bisa ya. Jadi seketika kita melakukan transaksi untuk step pertama untuk melakukan pembayaran, di halaman kedua setelah kita selesai melakukan transaksi, limit sisanya yaitu 9 jutanya tidak bisa kita gunakan, dan kita langsung dialihkan ke halaman seperti ini berupa cicilan dan tagihan yang tertera. Nah, ini untuk kekurangan dan kelebihan dan cara menggunakan limit Home Credit untuk fitur dari pembiayaan limit pertama. Nah, ini untuk ketentuannya seperti ini ya. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan kembali, disarankan kalian sudah melunasi tagihan Home Credit dari pengajuan pertama terlebih dahulu. Selanjutnya setelah kalian lunas atau melunasi, nanti limit akan dikembalikan. Untuk fitur dari pembiayaan tersebut akan muncul kembali, dan kalian boleh melakukan pembelian kembali menggunakan Home Credit dengan fitur pembayaran pembiayaan dari Home Credit. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai dari Home Credit Pay. Nah, ini mungkin fitur yang mungkin banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman mengenai dan cara penggunaan fitur dari Home Credit Pay ini seperti apa dan untuk apa sih Bang. Jadi untuk Home Credit Pay ini adalah salah satu fitur dan dompet wallet yang terdapat pada aplikasi Home Credit ini, yang mana ini bisa kita gunakan untuk berbelanja seperti halnya untuk membeli pulsa, kemudian pakai data, token PLN listrik prabayar dan pasca bayar, kemudian ada air PDAM dan internet TV kabel. Lalu di sini ada tagihan pasca bayar juga, ini dari PPS juga bisa kita gunakan melalui pembayaran dari saldo yang tersedia pada Home Credit Pay. Nah, untuk fungsinya seperti ini, saya akan mencontohkan menggunakan untuk transaksi pembayaran dari listrik, dan metode isi saldo dari aplikasi Home Credit Pay ini. Untuk fitur Home Credit Pay ini juga sama seperti dari dompet wallet Shopee Pay, kemudian Dana, OVO dan lainnya. Dan ini pembayaran yang dimiliki ataupun bekerja sama dengan Cashpro. Untuk labelnya di sini co-brandingnya with Cashpro. Seperti di Kredivo juga mereka menggunakan QRIS atau pembayaran kreditnya fitur dari layanan Cashpro. Sama ya, ini seperti yang digunakan pada Kredivo juga. Ya, kita akan lihat dan klik di bagian mengisi saldo. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit di Home Credit Pay ya. Nah, metode pembayaran yang dapat kita gunakan antara lain seperti melalui Alfamart, kemudian BCA virtual akun, BNI virtual billing, kemudian ada SMP Niaga dan ATM bersama atau ATM Prima. Nah, di sini saya anggap kalian sudah mengetahui untuk metode dan cara melakukan pengisian saldonya. Sama seperti virtual akun dari Shopee Pay juga menggunakan kode virtual akun dari BCA virtual akun dan virtual akun billing untuk BNI dan Primo juga bisa. Nah, di sini setelah saldo dimiliki dan saldo masuk ke akun dari Home Credit Pay, kita akan menggunakannya seperti untuk melakukan pengisian pulsa, kemudian pakai data dan token listrik PLN prabayar atau pasca bayar. Ya, saya akan mencontohkan membeli pulsa. Oke, kemudian di sini kita akan pilih ke bagian menu nominal pembayaran. Tadi saldo ada 25.000, kita akan coba pilih di bagian menu 20.000 rupiah.
Nah, di sini kalau nanti akan dialihkan kalau seperti ini. Sorry, di sini blur tadi ya. Kita akan coba cek kembali untuk para fitur selanjutnya. Nah, ini untuk pengisian saldo seperti ini ya. Sorry teman ya, tadi aku blur dan saya tidak fokus untuk melihat dari tampilan kamera. Nah, metode pembayaran seperti ini. Nah, saya anggap kalau sudah lihat, dan ini fitur Cash Pro ya. Fitur Cash Pro yang dimiliki oleh Home Credit seperti biasa yang tertera pada Kredivo juga. Lalu di sini kita akan coba menggunakan dari fitur Home Credit Pay untuk membeli pulsa ataupun membayar tagihan pulsa dengan nominal sesuai dari saldo yang tertera. Nah, kita akan coba melakukan pembelian dengan nominal Rp20.000. Oke, ini sedikit lama ya, sorry. Kita akan tunggu konfirmasi selanjutnya atau pembaruan dari metode pembayaran yang dapat kita gunakan. Oke, kita lakukan ke halaman seperti ini, dan di sini kita lihat ada metode pembayaran tertera. Di sini ada Home Credit Bayar Nanti ya. Ini bukan fiturnya dan kita pilih ubah. Nah, ini ada Home Credit Pay. Kita bisa menggunakan Home Credit Pay dan fitur dari Home Credit Bayar Nanti. Sedikit perubahan ataupun perbedaan mengenai dari Home Credit Pay dan Home Credit Bayar Nanti kita akan bahas keseluruhan di video ini. Jadi di sini untuk melanjutkan transaksi tinggal pilih lanjut dan kalian tinggal inputkan PIN transaksi Home Credit yang kalian miliki. Nah, ini untuk penggunaan dan metode, kemudian cara melakukan transaksi pembayarannya melalui Home Credit Pay. Lalu untuk limit yang terakhir ataupun yang nomor 3 dari Home Credit Bayar Nanti. Nah, ini untuk limitnya berbeda seperti limit pembiayaan dan limit Home Credit Pay, ini fungsinya sedikit berbeda. Ya, kita akan bahas dan cara melakukan transaksinya seperti ini pada Home Credit Bayar Nanti di sebelah kanan. Oke, total sisa limit di sini ada Rp193.350 yang mana ini bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran belanja. Jadi ini tidak perlu menunggu persetujuan dari pihak Home Creditnya ya. Berbeda seperti layanan dari pembiayaan yang terdapat pada Home Credit di limit pertama yang totalnya Rp15 juta tersebut, kita tidak perlu melakukan ataupun menunggu persetujuan dari pihak Home Creditnya. Nah, ini untuk kelebihan dan perbedaan dari Home Credit Bayar Nanti ini seperti itu ya. Jadi di sini jika kalian memiliki QRIS ataupun QR usaha ataupun QR toko online yang kalian miliki untuk pembayaran melalui Home Credit Bayar Nanti, ini bisa kita gunakan, dan di sini adalah salah satu contoh riwayat transaksi yang saya lakukan. Nah, saya melakukan scan dari QRIS tersebut melalui dari Mitra Bukalapak, yang mana akun tersebut ataupun toko online tersebut saya gunakan untuk berjualan online, dan ini bisa kita cairkan ke rekening bank. Nah, ini untuk perbedaannya, berbeda dengan limit pembiayaan tersebut tidak bisa kita gunakan untuk scan, dan untuk scan tersebut terkhusus dengan QRIS yang disediakan untuk pembayarannya dari Home Credit resmi, dan antara lain seperti melalui sales ataupun marketing Home Credit yang tersedia pada toko, yaitu untuk perbedaannya. Dan untuk Home Credit Bayar Nanti ini bisa kita gunakan juga untuk pembayaran dari tagihan dan isi ulang. Nah, antara lain seperti pembayaran dari token juga, riwayat transaksi, dan di sini ada belanja menggunakan QR juga. Nah, ini bisa kalian gunakan, minta pada kasir untuk menunjukkan kode QR apapun, termasuk dari GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, BCA, virtual account ataupun Merchant BCA, atau mau link aja juga bisa. Nah, ini ada cek penawaran dan promo spesial untuk kalian juga jika kalian menggunakan fitur pembayaran Home Credit Bayar Nanti. Ya, sedikit perbedaannya mengenai dari fitur Home Credit Bayar Nanti seperti itu ya. Lain ini bisa kita gunakan untuk pembayaran scan QRIS tanpa menunggu persetujuan dari pihak Home Credit terlebih dahulu. Dan untuk layanan dari pembiayaan itu kita harus wajib menunggu persetujuan dari Home Credit. Nah, namun halnya untuk Home Credit Pay ini hanya bisa gunakan jika dari pihak ataupun nasabah melakukan isi saldo bagi pengguna Home Credit. Untuk kesimpulannya seperti itu saja. Buat kawan yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.